baik Ibu Bapak, jadi mungkin cuma usia ini yang perkenalkan saja ya. Jadi saya sudah diperkenalkan. Nah, terkait alhamdulillah saya ditugaskan, sebenarnya saya ini petugas saja, petugas dari Pondok Pesantren Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya, pimpinan pondok menugaskan saya untuk bersilaturahmi, terutama dengan yang mulia Tuan Guru Jaro. Ya, alhamdulillah juga bonusnya dapat juga bersilaturahmi dengan Pak P dan yang lain-lain ya. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Suryalaya, sebuah pondok pesantren yang didirikan tahun 1905. Ya, tahun 05. Waktu didirikan pondok pesantren ini namanya bukan pondok pesantren oleh pendirinya. Pendirinya adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Kalau di umum dikenalnya panggilannya Pengarsa Abah Sepuh. Abah Sepuh. Kalau udah sepuh ya ada yang ano gitu. Kalau sepuh ya, kalau sepuh ya. Sama saya sepuh itu tua lah. Biasanya yang muda, senior ya. Nah, itu ayahanda dari Pengarsa Abah Anom. Kalau Abah Anom namanya Syekh Ahmad Sohibul Wafat. Jadi yang mendirikan lembaga Suryalaya itu Syekh Abdullah Mubarak, dan ketika didirikan namanya bukan pesantren, tapi Pak. Nah, mungkin ada yang dengar ya, sudah Pak, saya sering dengar pakai pokan. Kalau dunia persilatan, nah itu biasanya tempat untuk melatih, bertanding dan sebagainya itu padepokan ya. Hampir mirip sebetulnya, ada proses latihan juga di sana. Cuma Patapan itu lebih kepada latihan spiritual, ruhani, lebih pada rohani. Beberapa ahli mengatakan Patapan itu kata dasarnya dari tapak katanya. Kalau tapak saya kira ngerti tapak ya. Orang Jawa topo katanya tapak. Ada yang bilang semedi. Kholwat kalau dari perspektif ilmu tasawuf, kholwat menyendiri sini dalam konteks kehidupan modern tidak mesti fisiknya harus menyendiri kholwat itu kan, yang penting hatinya bersih dari selain Allah. Nah itu ada metodenya, ada caranya, ada jalannya yang disebut tarekat. Nah Suryalaya didirikan itu sebagai tempat untuk belajar kholwat tadi. Lagi-lagi ini pun berkaitan dengan jihad besar tadi. Ya, kholwat itu pada intinya kholwat itu atau patapan tadi, kita bertapak itu adalah untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Selama kita bertapa atau bersemedi itu bukan untuk mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Selesai tapa sekian bulan tuh di gunung gitu, turun gunung menjadi sakti gitu. Tidak untuk itu Pengarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak membuat lembaga Suryalaya itu. Tidak itu. Bahkan lambangnya biasanya di mana-mana seperti Asmullah juga punya logo gitu kan. Nah, karena memang tuntutan di notaris juga dimintakan itu ya. Sama di Suryalaya sebagai sebuah lembaga diminta logo lambang. Jadi dari pertama didirikan sudah dibuatkan logonya itu kupu-kupu, gambarnya itu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di Suryalaya itu digambarkan atau dimaknai sebagai proses ruhaniah manusia. Kan manusia itu ada jasmaniah dan ada ruhaniah. Nah, sebelum kupu-kupu, saya kira ibu paling senang sama kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu apa dulu tuh? Pompong. Sebelum ke pompong, ular. Ini gambaran kita. Jadi pada awalnya, karena kita sudah diturunkan di alam dunia ini, kemudian tadi 4 hal tadi, setan, nafsu, urusan dunia kita. Dunia itu bisa ekonomi, bisa macam-macam lah urusan dunia kita ya. Bisa yang berbentuk aktif, bisa juga yang pasif. Aktif itu kegiatan dunia kita. Juga ada yang pasif seperti harta kita, lalu jabatan kita ya. Yang keempat tadi interaksi sosial kita. Nah 4 hal itu semenjak kita lahir sudah bersama kita, sehingga manusia itu disebut juga makhluk sosial ya. Karena beda dengan mohon maaf misalnya sapi lah ya, sapi brojol lahir dengan kita brojol lahir. Anak sapi yang baru brojol itu agak lama tidak disentuh oleh ibunya pun dia bisa berdiri bahkan dia dengan instingnya mencari susu ibunya dengan sendirinya. Tapi coba kita pas brojol, maka hitungannya kalau orang katanya sampai sekian detik tidak disentuh kita, ya tidak ada yang bersihkan menghangatkan terutama ya.
itu akan membiru kan, membiru. Bahkan kalau telat masukin ke inkubator atau apa istilahnya ya. Ya. Jadi dari baru berapa detik aja sudah memerlukan orang lain, ya orang lain. Jadi kita makhluk sosial, nggak bisa hidup di alam fana ini sendirian. Sudah takdir Allah, sudah fitrah kita ya, dengan jasmani ini kita memerlukan orang lain. Nah, interaksi dengan orang lain itu juga mempengaruhi. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dari semua 4 hal ini kemudian kita pun bereaksi kan, bereaksi. Nah, reaksi kita tuh lagi-lagi ada yang positif. Artinya kalau digambarkan seperti gambaran ulat lah pada awalnya itu ya, ada banyak hal-hal negatif dalam diri kita. Digambarkan bulu-bulu ulat itu kan bikin gimana Bu? Gatal ya biasanya, bikin gatal, madarat lah. Jadi gambaran dari sebuah makhluk yang masih banyak hal-hal negatifnya ya. Ulat itu. Kalau dia ingin mempertahankan hidupnya, mau tidak mau dia harus bermetamorfosis ke kepompong. Nah di kepompong itulah identik dengan patapan tadi, ya hal-hal negatifnya dibersihkan, bulu-bulu ulatnya dibersihkan dengan selama proses di kepompong itu. Karena selama di kepompong itu di dalam tuh ada sistem gitu, ada sistem yang memaksa biologis atau jasad dari si ulat tadi mengeluarkan si bulu-bulunya yang bikin gatal tadi. Nah, setelah bulu-bulu itu keluar, hal-hal negatifnya itu sudah, maka si yang bekas bulu itu kemudian memunculkan ini sayap. Ya, bibit sayap atau istilahnya ya, potensi sayapnya baru bisa keluar. Kalau masih ada bulu, nggak keluar itu, ya nggak keluar. Nah, kalau bulunya sudah semuanya itu baru calon sayap lagi ya, cikal bakal syaratnya baru bertumbuh. Nah, kalau ada istilah takholi ya, takholi hal negatifnya harus dibersihkan dulu, maka otomatis kemudian potensi positifnya akan keluar. Kepompong itu ada sistem ini dari proses. Kalau disebutnya alkohol tadi, dikrul. Nah, kemudian menjadi ada sedikit cerita tentang kepompongnya. Ada peneliti yang meneliti ternyata ya dinding kepompong dengan tenaga si bayi itu sesuai ternyata ya. Ternyata tenaga dia kalau sayap terbangnya itu mau bisa berfungsi, maka dia sudah mengeluarkan tenaga energi lebih dari 90%. Apa namanya kalau bahasa di Indonesia itu ngeden apa ya ngeden ya? Majen. Untuk memecahkan oleh dirinya sendiri. Kalau mau kita mungkin sampai keringetan dan sebagainya. Nah kalau sudah 90%, saraf terbangnya itu baru nyambung lah, kalau istilahnya nyambung, baru nyala. Dan ketika nyala, ini juga si ketebalan dan dinding kepompong juga sudah disesuaikan oleh Allah, udah pasti robek gitu. Nah yang disobekin sama si peneliti tadi, si bayi kupu-kupunya belum mengeluarkan tenaga yang banyak, jadi belum nyala sayap terbangnya. Ya, seperti anak-anak yang terlalu dimanja seperti itu. Ya itu hati-hati dengan anak-anak yang terlalu dimanja. Jangan sampai energinya belum maksimal gitu ya, sehingga dia tidak bisa terbang menjadi kupu-kupu nanti anak-anak kita ini. Padahal tantangan begitu besar. Nah beda dengan yang usaha sendiri tadi, ya, dia tenaganya terkeluarkan dengan maksimal, sehingga kemudian sayapnya pun bisa terbang. Ini juga gambaran dari kemandirian usaha sendiri dari anak-anak didik kita itu. Jangan semuanya kita suapin kan istilahnya ya. Kalau dari perspektif pedagogis lah mungkin bisa seperti itu. Nah itu, kemudian kita menjadi kupu-kupu. Nah di Suryalaya dilakukan seperti itu. Jadi ini sebuah lembaga tempat orang untuk melatih diri, mengosongkan diri dari hal-hal yang negatif, agar tadi bisa mengendalikan dirinya dari terutama hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya sudah terkendali, maka digambarkan seperti kupu-kupu. Ya. Kalau sudah jadi kupu-kupu, berulang lagi, bahkan makan minum kupu itu dia cari bunga, ketika
Jadi orang masuk kan, waduh, tanaman bangunan perkotaan aja dimakan juga, dimakan orang bulunya bikin orang enggak. Tapi saja buku ya. Nah itu filosofi dari kelompok pendapat. Isu yang lain itu dikenal di Indonesia sebagai sebuah lembaga pusat pengamalan dari sebuah tarekat. Menurut peneliti ini termasuk tarekat terbesar pengamal tarekat ini diperkirakan lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia, 10 juta orang tersebar di Indonesia di beberapa negara. Saya kemudian saya di Singapura itu negara maju, tapi kok banyak yang mengamalkan tarekat gitu. Saya penasaran, saya ada pengamal tarekat yang wilayah sebanyak 3.000 orang lebih di sana. Termasuk banyak cekgu gitu, guru-guru. Jadi saya wawancara bersama pengamal tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Suriah itu, ternyata ada saya menemukan sekitar 70 orang cekgu guru gitu. Saya wawancara juga. Dan apa mengamal terus Singapura juga beberapa dan mereka punya alasan. Di Malaysia juga sendiri ada 150 orang Malaysia di Indonesia diaspora dari sana. Dan Singapura sama Singapura ya, orang Singapura itu 150 orang mengamalkan zikir dengan Tuhan dulu, zikir Qadiriyah Naqsabandiyah di Thailand juga. Nah ini termasuk tarekat menurut Martin Indonesia Profesor Muhammad ya, itu memasukkan Qadiriyah itu salah satu tarekat terbesar di dunia. Ada kita sekarang di Washington DC, namanya tarekat Naqsabandiyah. Beberapa bulan yang lalu muslim yang meninggal dari tarekat sudah bergantinya. Ya, itu di kisaran sekitar 4-5 tahun. Tapi kita banyak juga tarekat Naqsabandiyah yang pusatnya di Washington DC. Kalau Suriah Raya, menurut beberapa peneliti lebih dari 15 juta, 10 juta lah, 10 juta orang. Nah, ini sebuah tarekat. Apa itu tarekat? Gitu ya, tarekat. Jadi begini, itu berdasarkan kalau secara teoritik mungkin ya, ada sebuah hadis, ada yang ini hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kan, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jawab semuanya oleh Rasulullah. Nah dari situ kemudian ada istilah pembagian ilmu dalam Islam atau rukun agama. Jadi agama Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan berdasarkan hadis Nabi tadi. Apa itu iman? Kita sudah tahu rukun iman, ilmunya ilmu tauhid. Nah, mahwal Islam, Islam menjawab menjadi rukun Islam, ilmunya ilmu fikih ya. Nah tentang ihsan ini yang diartikan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau belum bisa, paling tidak harus yakin bahwa Allah melihat kita. Bukan cuma satu rukunnya ihsan itu. Ilmunya tasawuf. Jadi tasawuf itu ilmu tentang bagaimana cara supaya kita beribadah, aktivitas kita sehari-hari selalu dengan merasa dilihat Allah. Kalaupun perasaan kita belum sampai ke sana, paling tidak yakin gitu ya bahwa Allah selalu melihat kita. Dibicarakannya kelihatan mudah gitu ya, selalu merasa dilihat Allah gitu kan. Kayak dulu kalau mungkin Pak Tri ya di di kepolisian itu ada istilah waskat ya, pengawasan melekat gitu kan. Justru waskat sebenarnya ini selalu merasa dilihat. Gimana kalau selalu merasa dilihat Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, tentu hidupnya akan baik kan, karena selalu merasa terus menerus ya, dan nanti Allah itu dirasakan. Nah secara teoritik ilmunya agar bisa merasakan Allah itu dekat, Allah itu selalu melihat kita, itu tasawuf disebutnya ilmunya. Secara by definisi adalah ilmu yang banyak mempelajari tentang qalbu, karena alat untuk merasakan adanya Allah, hadirnya Allah itu adalah qalbu kita. Kan manusia itu orang katanya ada 3 bagian secara besar, yang disebut 3R. Raga, rasio, dan rasa. Ketiganya harus supaya jadi manusia yang baik harus diolah. Raganya supaya baik, sehat, diolah, namanya olahraga. Olahraga nggak mesti harus main bola, badminton ya. Yang penting metabolisme tubuh kita menjadi baik dengan gerak, itu olahraga sehingga kemudian rasio berbeda. Ini tempat dia menampung pengetahuan. Rasio lebih ke pengetahuan.
Bagaimana mengolahnya? Ini pun sama, supaya harus diolah rasio, baca buku, belajar, mendengar. Saya guru dan sebagainya itu maksudnya ke rasio. Tapi jangan lupa ternyata seperti kata Nabi dalam diri manusia ada suka daging dan itu. Jika dia banyak maka rasio dan raga pun akan baik. Seluruhnya akan baik. Itu kolbu. Nah ini rasa. Yang tiga rasa raga, rasio, rasa umus dan di kolbu. Bagaimana mengolahnya? Nah, kalau ini praktek dengan ibadah praktis gitu. Nah, para ahli, terutama ulama menemukan cara mengolah rasa kolbu itu. Nah, ilmu yang belajar tentang kolbu itulah disebut tasawuf. Bagaimana kita beri kolbu kita bisa jadi positif, ada yang disebut nafsu, ada yang disebut bau rasa dan sebagainya. Itu ilmunya disebut tasawuf. Tapi tasawuf itu baru ilmunya yang dipraktekkan dari teori itu disebut tarekat itu praktek dari ilmu tasawuf. Bagaimana prakteknya membersihkan itu. Nah, tarekat itu banyak, ini banyak. Menurut kalau di Indonesia ada sebuah lembaga yang menyeleksi buat tarekat. Karena tarekat itu guru musiknya, pimpinan sebuah tarekat itu harus kuliah silsilah sampai ke Rasulullah. Bahwa betul yang diajarkan itu memang bersumber dari Rasulullah. Dan itu ketat, tidak ini asal-asalan, ketat ya. Ada apa namanya? Ada sistemnya. Sehingga disimpulkan oleh lembaga ini bahwa ini adalah silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Jika sudah ada yang muktar, ada yang goyong, yang sah dan yang tidak sah. Nah, yang sah di Indonesia menurut lembaga Jasman di OBEKUI menyatakan ada 52 tarekat. Tarekat-tarekat itu biasanya namanya disebabkan dengan pendirinya. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tarekatnya tarekat Qadiriyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Syekh Syadzili, Syadziliyah. Syekh Samad, Samaniyah. Dan Tijaniyah, ya. Macam-macam banyak jumlahnya. Ada juga yang digabungkan, penggabungan dari dua tarekat besar seperti yang di Suryalaya ini. Jadi yang di Suryalaya ini penggabungan dari dua tarekat besar, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kali sebutnya TQN, Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tapi ditambahin Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Karena apa? Karena ada juga tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, tidak ada di luar negeri, di Indonesia pun yang dikembangkan atau pusatnya, mursidnya berbeda di tempat lain gitu. Seperti di Jombang, Tembugiran juga ada TQN. Nah, yang di Suryalaya disebutnya TQN Pondok Pesantren Suryalaya karena ada ciri khasnya. Mursidnya adalah Pengasah Anom, tadi Syekh Ahmad Syaibul Wafat Arifin, dan ada perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, itulah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi tarekat itu praktek dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu membicarakan cara-cara membersihkan hati, mengendalikan nafsu, ya, agar apa? Agar kita bisa dekat dengan Allah, agar kita selalu merasa melihat Allah. Konsekuensi dari kita selalu merasa melihat Allah tadi sudah disebutkan, kita akan berperilaku baik, insya Allah. Selain itu juga kedekatan kita kepada Allah, ini bonusnya sangat besar kalau di bahasa anak-anak kan gitu ya. Kita dekat sebutlah dengan presiden. Orang-orang yang sangat dekat dengan presiden, tapi non jabatan bahasa itu ini malah lebih enak mereka gitu ya, nggak punya tugas yang berat gitu ya. Tapi sebutlah kue-kue dari raja, biasanya mereka duluan yang dapatkan. Nah itu bonus dari apa? Dari kedekatan. Apalagi Allah yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita dekat otomatis ya, tentu ya, keperluan kita segala sesuatu udah ketahuan. Semakin dekat maka kita akan semakin bahagia lagi secara sederhana begitu. Ya, kenapa kita harus dekat kepada Allah? Karena kita ingin bahagia kan? Kebahagiaan kita adalah ketika kita dekat dengan Allah. Dan untuk dekat kepada Allah tadi harus mengendalikan nafsu dan sebagainya. Karena nafsu kita kalau dibiarkan itu akan mendorong kita untuk melakukan maksiat dan dosa. Dosa ini kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi penyakit hati. Nah, penyakit hati inilah yang menjauhkan kita dari Allah, sehingga kehidupan kita mulai banyak masalah.
kembali ke nafsu kita yang tidak terkendali, nafsu anak-anak didik kita. Mereka akan menghadapi masa puber yang dari SD tadi, yang selesai SMP akan menghadapi menjalani SMA bukannya lebih besar lagi. SMA masuk ke kuliah mau kerja, wah semakin menantang, semakin banyak hal yang harus mereka siapkan. Nah dari SD SMP inilah kita mulai bekali mereka, terutama itu dari sisi itu, bagaimana mereka bisa mengendalikan nafsunya, gitu ya. Nah ini dari pendidikan dasar menengah, dari perspektif tasawuf seperti itu. Ya kita menyiapkan agar tadi Islam itu rahmatan lil alamin, maka muslimnya pun harus berakhlakul karimah. Apalagi namanya juga SD-nya SD Hasbunallah, SMP-nya SMP Hasbunallah. Ya itu artinya menggambarkan kedekatan dengan Allah itu kan. Ini sangat dekat. Kalau dari Hasbunallah, Allah ya yang sangat mempengaruhi aktivitas kita. Ya. Merasa selalu melihat Allah itu bagian makna juga dari Hasbunallah. Nah, ketika sudah dekat maka tanda bonusnya. Nah itulah mungkin gambaran. Jadi tasawuf itu lebih merupakan teorinya, ilmunya tentang cara mendekatkan diri kepada Allah, cara mengendalikan nafsu, prakteknya lewat tarekat. Dalam tarekat ada 3 unsurnya. Berapa? Sudah. Masih ada waktu ini? Ya. Oh, no, dalam tarekat, setiap tarekat unsurnya 3. Kalau disederhanakan, mursyid, murid, wirid. Tarekat itu kan jalan. Ya, secara etimologis itu jalan, cara, metode lagi-lagi tadi untuk membersihkan hati kita. Nah, cara dari setiap tarekat, jadi ada mursyid, murid, wirid. Yang membimbingnya disebut mursyid, ya guru rohani. Nah, yang dibimbing disebut murid. Proses bimbingannya melalui wirid. Nah, kalau saya punya ujungnya ide semua. Mursyid, murid, wirid. Biasanya anak-anak senang ngomongin yang gitu-gitu ya, untuk memudahkan saja. Mursyid, murid, wirid. Wirid di sini terutama sekali zikrullah, zikir. Setiap tarekat yang tadi 52, dan 52 tarekat itu kalau diperhatikan amalan intinya adalah zikrullah. Ini berdasarkan firman Allah ya, wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah sesuatu yang paling berpengaruh terhadap manusia. Dan ini juga menjadi dasar pedagogis sufi. Kalau tadi kita bilang pendidikan karakter, pembangunan karakter, dan sebagainya, ya ternyata yang paling berpengaruh untuk menumbuhkan karakter yang baik, ternyata zikrullah, zikir, ya dengan zikir. Cuman mungkin konsep zikirnya ini nih yang berbeda-beda, ya. Atau yang ada yang mengatakan belum ditemukan lah. Bagaimana cara metode zikir bagi anak SD, bagi anak SMP. Tapi apapun Allah sudah mengatakan wala zikrullah. Zikir itu adalah sesuatu yang paling berpengaruh terhadap manusia. Sehingga Allah kemudian mewajibkan setiap manusia itu zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Itu perintah. Kita kalau perintah Allah dipilih-pilih yang enak aja. Oh yang udah jelas aja kan diperintah sholat. Ternyata zikir yang banyak juga itu perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah. Dan itu bukan untuk memberatkan sebetulnya. Justru itu kasih sayang Allah agar kita menjalani kehidupan di dunia ini, apapun profesinya, dapat menjalaninya dengan baik. Sehingga kemudian hidup di dunia ini sudah sejahtera dohir batin. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan yang dohir batin tadi ternyata lagi-lagi kembali kepada zikrullah. Apa hubungannya Pak zikrullah dengan kesejahteraan? Orang yang berzikir kata Allah, tatmainul qulub, dia akan tentram. Ternyata banyak kok Pak teman-teman saya nggak berzikir, nggak bertarekat, dia kaya. Ketentraman itu tidak ukurannya bukan soal kekayaan, ya soal hati, qalbu. Kolbu kita, diri kita yang sebenarnya sudah merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya, yaitu ketika bersama Allah. Karena kita ini makhluk yang dulunya bersama Allah. Ya kan ada perjanjian awal dulu istilahnya ya. Lalu diturunkanlah ke alam ini. Jadi kita, ya, ruh kita itu sudah pernah bersama Allah. Itu kenikmatan yang tiada bandingannya.
Apalagi dengan yang ada di dunia ini makhluk ya. Apalagi ini fana, akan hancur semuanya, tidak dibandingkan dengan kenikmatan bersama Allah. Jadi ketika hidup di dunia ini, diri kita yang sebenarnya sudah merasakan hakikat kebahagiaan, hakikat kenikmatan yang sebenarnya itu bersama Allah. Sehingga dia ingin kembali merasakan itu. Tapi sudah terbelenggu ketika sudah dikasih fisik ini, ada kebutuhan biologis, kebutuhan sosiologis, tadi ya, ada nafsu dan sebagainya, sehingga kemudian terlena dengan dinamika kehidupan, sehingga lupa terhadap kenikmatan yang sebenarnya adalah bersama Allah. Lagi-lagi tadi, untuk bisa bersama Allah, maka harus dekat kepada Allah. Apa yang membuat kita sulit dekat kepada Allah? Dosa kita. Saya sederhanakan aja dengan waktu ya. Apa yang membuat kita sulit dekat kepada Allah? Dosa kita. Alhamdulillah Pak, kami kan pendidik, tidak pernah melakukan dosa. Jangan lupa dosa itu ada dosa dohir, ada dosa batin. Alhamdulillah ya, saya yakin kalau yang dosa dohir, insya Allah lah kita semua ya. Karena kadang-kadang suka ada perasaan malu dilihat orangnya. Tapi yang dosa batin nih, yang justru efeknya lebih berbahaya dibandingkan yang dohir tadi. Nah ini seringkali tidak kita rasakan. Nah dosa batin ini dalam teori tasawuf disebutnya akhlakul majmumah, akhlak yang tidak baik, atau misalnya penyakit hati. Nah penyakit hati itu efek dari dosa. Nah penyakit hati itu yang membuat hati kita kotor, hati kita gelap. Kita tidak bisa mendekat karena Allah itu maha suci, hanya bisa yang suci lagi yang bersih mendekat. Jadi kita sederhanakan, untuk dekat kepada yang maha suci kita harus membersihkan diri, mensucikan diri. Apa yang disucikannya? Kolbu kita. Ya, karena penyakit hati itu adanya di kolbu itu, di hati tadi. Obat untuk membersihkan penyakit hati, menyembuhkan penyakit hati, kata Nabi, apa itu? Zikrullah sifahul wulu, dikirlah. Wala zikrullahi akbar. Dikirlah penyakit hati itu. Tadi kalau karakter yang baik adalah karakter orang yang tidak lagi berpenyakit hati sebetulnya. Ya, karakter yang baik itu kan banyak tuh lebih di sini ya. Oh ini begini, ini begitu. Tapi secara substansial yang paling penting dari sebuah karakter yang baik itu tadi sudah bersih dari penyakit hati. Artinya apa? Pembangunan karakter ya itu tidak bisa lepas dari zikrullah. Saya kira alhamdulillah saya sempat beberapa kali lah ikut semacam di beberapa lembaga besar di negara ini ya, membicarakan teori-teori pengembangan atau apa sebenarnya pembangunan karakter itu ya. Ini Pak teorinya. Ternyata itu mohon maaf lah, masih ada kekurangan, masih ada kekurangan. Ketika kondisinya, kan manusia itu ada panggung depan, panggung belakang. Kalau dalam teori sosiologi ada namanya dramaturgi. Kita sekarang memerankan sebagai seorang pendidik ya, di rumah lain lagi kan itu sebagai seorang ayah, seorang ibu. Apalagi kalau lagi sendirian, kita sebagai ibu ya, senang seni, senang musik, saya sendiri film Hollywood. Itu selalu kita ada peran panggung depan, panggung belakang. Nah, pendidikan karakter atau pembangunan karakter itu harus juga mengantisipasi hal itu sampai ke di panggung yang paling belakang pun kita tetap baik, tetap merasa dilihat Allah. Karakter pembangunan pendidikan itu karakter itu sampai di panggung manapun tetap dia selalu merasa dilihat Allah. Ketika selalu merasa dilihat Allah, dia sudah dekat dengan Allah. Ketika sudah dekat dengan Allah, lagi-lagi dia tenang. Tentram hidupnya. Sebenarnya ada contoh besar di dunia ini. Ada seorang manusia yang ditakdirkan Allah hidupnya itu manis, enak, fisiknya gagah, dia seorang raja, karena secara politik dia ditakuti di segala, dia fisiknya, kekayaannya luar biasa, bahkan dia seorang nabi. Siapa tuh? Yang kaya raya, dia raja. Nabi siapa? Sulaiman. Kan manis itu hidupnya beliau, tapi nabi. Dirinya dengan kemanisan hidupnya tidak sedetik pun melupakan dirinya dari Allah. Kalbunya selalu merasa dilihat Allah, sehingga kemanisan itu tidak melenakkan hidupnya. Sebaliknya nih, ada manusia juga pahit,
penyakitan tubuhnya, ya. Tapi dia juga seorang nabi. Siapa tuh? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Lagi-lagi kepahitannya itu sama, tidak mengganggunya dari kedekatannya kepada Allah. Hatinya selalu berzikir, selalu merasa dikawasi Allah, dirinya sudah dekat dengan Allah, sehingga dirinya tentram. Jadi Nabi Sulaiman juga tentram. Terima kasih. Nabi Sulaiman dengan kemanisannya dia tidak terganggu kedekatannya kepada Allah. Nabi Ayub juga demikian. Ya. Tapi yang manis dan yang pahit itu faktual kan ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita sekarang ada yang sedang merasa manis apa pahit nih sekarang. Mudah-mudahan manis ya. Tapi mudah insya Allah. Ada Pak Ketua Yayasan nih pemberi gulanya ya. Insya Allah. Doakan selalu agar beliau selalu sehat ya. Insya Allah. Nah, jadi faktual ya, hal yang realita kehidupan ada yang pahit, ada yang manis. Dengan zikrullah tadi, ya insya Allah pahit manis itu insya Allah tidak mengganggu. Tetap kita tentram. Seperti halnya dua orang nabi pilihan ini kan, dua-duanya kalau disuruh tukeran, mau nggak tukeran tuh dengan Nabi Ayub kata Nabi Sulaiman, no problem pasti no problem. Dunia itu buat apa? Udah dekat dengan yang Maha Kuasa. Dengan Allah sudah dirasakan kedekatannya. Orang yang sudah sangat dekat dengan Allah dan Maha Kuasa, maka ada Allah. Tapi dunia adalah nah lagi-lagi pikir di dunia ada namanya zikir hal yang tidak semestinya adalah kalau kita dikeluarkan, berarti tidak. Jadi kalau dunia adalah kalau kita mendominasi kita dikeluarkan, jangan sampai mendominasi. Kalau kita hanya ada Allah. Kalau itu nanti anti dunia dong enggak, tapi pindahkan ke yang semestinya di tangan kita dikuasai dunia itu. Banyak penjelasan Nabi yang mengatakan seperti ini. La ilaha illallah itu miftahul jannah. Ada apa artinya? Kunci surga. Surga itu lebih merupakan simbol kenikmatan. Kalau kenikmatan kita masih kurang dunia, maka itu juga bagian dari cara menguasai dunia dengan la ilaha illallah. Bisa. Saya mengajar di Indonesia Manajemen di sebuah rumah tinggi Pak. Saya mengajar sengaja saya mata kuliah manajemennya dari perspektif asal. Ternyata berdasarkan beberapa jurnal manajemen gitu ya, manajer-manajer yang baik itu adalah manajer yang berakhlakul karimah, ya, berakhlakul karimah, baik ininya, hatinya itu bersih. Yang contoh manajer yang paling berhasil ya, ada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Mengatur. Jadi Nabi itu seorang pengatur yang baik. Diatur agar apa? Agar teratur, agar tertib. Ya. Kenapa harus tertib, harus teratur? Agar tujuan tercapai dengan efektif, efisien. Ilmunya kan manajemen. Itu ilmunya, tapi prakteknya apa? Perlu organisasi. Kalau dalam bisnis perlu perusahaan. Sama dengan tadi tasawuf juga itu teorinya, prakteknya tarekat biasa. Kalau dunia itu ilmunya manajemen, prakteknya perusahaan atau organisasi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh manajer yang ideal, yang paling berhasil membayangkan kan, sampai Islam menguasai begitu luas daratan di muka bumi ini. Itu kan kalau bukan karena ada manajer pemimpin yang hebat, tidak mungkin itu bisa begitu. Kenapa bisa begitu Rasul? Lagi-lagi karena dalam hatinya hanya Allah. Ya, hanya Allah, bersih hati. Maka aktivitas sebagai pemimpin, sebagai manajer, kalau kita sebagai pendidik, kalau kita bersih hati kita, maka kita akan melakukan profesi dengan sangat baik, profesional. Dengan profesional. Nah ketika itulah maka pekerjaan kita pun akan insya Allah efektif, efisien. Ketika profesional, efektif, efisien, hasilnya tentu secara
logika saja, ma'isyah lah istilahnya akan datang, ya, dunia rezeki akan terbuka. Disitulah la ilaha illallah sebagai pembuka rezeki kita. Gak usah khawatir dengan rezeki kita. Dan rezeki itu kan bukan melulu uang gitu ya. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dan apa lagi yang paling bermanfaat untuk kita sekarang? Tugas kita ini di dunia adalah ibadah kan? Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Beberapa ulama tasawuf mengatakan bahwa ibadah itu bisa dilaksanakan dengan baik manakala kita mengenal yang diibadahi. Sehingga dalam tasawuf dikenal istilah ma'rifat, mengenal Allah. Jadi liya'budun itu beberapa ulama tafsir sufi mengatakan artinya itu ma'rifat. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk mengenal Allah. Nah itulah tugas kita itu. Profesinya apapun ya, siapapun, tugas kita adalah mengenal Allah selama di alam fana ini. Kita dihadirkan di alam fana ini hanya untuk mengenal Allah. Kemudian berkembang ada istilah dunia pendidikan, dunia politik, dunia itu perkembangan di alam fana ini. Kita menjalani karena bakat dan sebagainya, kita kemudian menjadi pendidik, ada yang menjadi atlet, ada yang itu kehidupan sosial di dunia ini. Tapi jangan lupa di balik semua itu semuanya harus mengenal Allah. Lagi-lagi kan, kalau mengenal Allah pasti sudah dekat. Kalau sudah dekat, maka tadi banyak bonus kan, banyak maka akan nikmat. Jadi yang paling berrezeki itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat kita. Yang paling bermanfaat lagi-lagi adalah makrifat kepada Allah. Jadi rezeki itu adalah ukuran itu kemakrifatan. Apapun, entah uang kah, karir kita kah, kalau itu tidak membuat kita dekat kepada Allah, tidak membuat kita semakin mengenal Allah, apalagi semakin malas beribadah, na'udzubillah, itu bukan rezeki, bisa jadi musibah, na'udzubillah. Tapi karena nafsu kita, apalagi setan kan, selalu menipu kita, seolah-olah ini kok yang baik, karir ini kok, uang sekian kok, itu tipu daya setan. Hal-hal yang baik dibuat seperti tidak baik, sebaliknya tidak baik terus ya digodakan kepada kita sehingga terlihat seperti baik. Itu tipu daya setan. Belum lagi dalam diri kita tadi ada nafsu. Ya begitu aja terus ya kita sehari-hari apapun profesinya. Jadi yang paling bermanfaat bagi kita adalah kedekatan kita kepada Allah yang disebut ma'rifatullah. Dan caranya adalah dengan zikrullah. Karena zikir akan menghilangkan dosa sebagai penghalang kita dari Allah. Nah itulah tarekat ya. Jadi tarekat itu intinya amaliyah itu zikir. Ya, zikir. Jadi zikir ini sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena memang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wala dzikrullahi akbar. Sesuatu yang paling besar pengaruhnya. Ya. Tapi memang jangankan orang lain ya, kaum muslimin sendiri ini kayaknya biasa aja kalau dengan zikir gitu lah. Zikir kan yang penting ngajar yang penting seakan itu padahal zikir itu wala dzikrullahi akbar. Lagi-lagi itu setan dan nafsu kita membuat sesuatu yang baik terlihat tidak baik, sesuatu yang penting terlihat tidak penting gitu ya. Kalau kita lebih gali lebih jauh, ya dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana zikir itu, apalagi la ilaha illallah. Kata Allah sendiri mengatakan la ilaha illallah hisni, bentengku. Siapa yang masuk bentengku dengan cara mengamalkannya, maka dia aman, pasti aman dari azabku. Azab itu sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Azab dari Allah. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu azab dari Allah. Maka bentengnya adalah la ilaha illallah. Belum kata Nabi mengatakan bahwa apa yang aku ucapkan, ya zikir yang aku ucapkan, dan nabi-nabi sebelumku, berarti 124.000 nabi, ucapan terbaiknya, zikir terbaiknya la ilaha illallah. Lagi-lagi zikir, bicara apapun coba, sholat, li dzikri, untuk berzikir kepada aku. Haji ini sekarang lagi, saudara-saudara kita coba lihat ayat-ayat tentang haji. Li dzikri, untuk mengingatku, untuk berzikir kepada aku. Semua ibadah tanpa zikir zong, kosong, nggak berdampak secara rohani, dan itu rugi sekali. Banyak orang-orang ketika Mi'raj Nabi ceritakan banyak orang berheran di Allah kan saya banyak ibadah ini, ibadah itu, kok tiba-tiba nilainya nggak ada, kosong, karena tidak ada zikirnya. Di situ karena lagi-lagi hubungan dengan tadi wala dzikrullahi akbar. Sampai kehidupan sehari-hari kita pun manis pahitnya tergantung dari zikir kita. Di sini pentingnya zikir.
Tidak hanya untuk anak didik kita pun harus berzikir. Karena memang kewajiban berzikir. Tapi ternyata zikir itu akan mendatangkan faidah dan tamatan, kata beberapa ulama ya, efek yang baik, efek yang sempurna terhadap kalbu kita ketika zikirnya itu didapatkan melalui talqin. Kalau dalam bahasa tasawuf talqin. Talqin itu pemberian zikir dari ahli talqin, ahli zikir. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau soal zikir tanyakan kepada ahlinya. Kalau dalam mereka tadi ahli zikir itu disebutnya mursyid. Jadi zikir yang kita amalkan agar efektif, efisien lagi-lagi ya terhadap kalbu kita, terhadap diri kita, itu harus diterima dari proses talqin. Dan talqinnya hanya oleh orang yang taqiyin, naqiyin, kalau dalam beberapa ulama mengatakan harus orang yang bertakwa dan bersih hatinya dari selain Allah. Nah, itu para mursyid. Nah, di Suriah yang mursyidnya pengesahan Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Karena keterbatasan beliau, dari 15 juta orang lebih murid-muridnya, beliau pilih beberapa orang, sedikit hanya 91 orang. Bayangkan dari jutaan murid Abah Anom hanya 91 orang yang beliau pilih menjadi wakil talqin. Dalam tarekat Qadriah Naksabandiyah Suriah istilahnya wakil talqin. Kalau dalam tarekat lain sebenarnya khalifah. Jadi orang yang mewakili mursyid untuk bisa memberikan talqin. Karena keterbatasan ya, ada dari tadi ya, bahkan dari Papua nih sekarang sudah minta untuk ditalqin. Ketua MUI Provinsi Papua Selatan itu sudah mengamalkan tarekat ini. Dan para anggota MUI-nya sekarang meminta talqin gitu ya. Kan Abah Anom terbatas, bahkan sekarang secara fisik sudah wafat. Tentu ini harus ada yang mewakilinya nih. 91 orang saja dari sekian juta yang terpilih oleh Abah Anom bisa memberikan talqin tarekat Qadriah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suriah. Dan di sini, masya Allah, kita harus bersyukur sekali. Tuan guru kita itu salah satu yang terpilih dari jutaan orang itu. Maka ini kesempatan besar. Tanpa kita sadar, ya Allah, kenapa saya kok ditakdirkan Allah bekerja di yayasan Hasbunallah wa yang menjadi pendidik, menjadi tenaga pendidikan, atau mungkin menjadi apalah di depan politika apa. Sebetulnya didekatkan kepada orang yang bisa memberikan talqin. Dan melalui proses talqin itulah benih tauhid yang baik itu ditanamkan dalam diri kita. Ketika tauhid kita sudah kuat, maka kita pun akan insya Allah bisa juga memotivasi kita ke tauhid yang kuat, yang bisa menjadikan diri yang dengan kuat. Nah itu, jadi kita berusaha terlihat apa hikmah, maka luar biasa la ilaha illallah. Cuman yang begini nggak bisa diteorikan, harus diamalkan baru. Oh, begini rasanya pisang gitu. Kalau dimakan ya, begitu Allah kalau cuma tidak oh iya itu yang terbaik jika dia berubah. Kalau cuma dengar aja, tapi coba. Dan ada caranya, nggak sembarang menyebut. Nah ini caranya itu diberikan, diajarkan ketika sedang talqin itu. Akan berbeda sebelum ditalqin dan setelah ditalqin, terutama dengan zikir lain. Ada arah ilaha illallah. Juga itu ada maksudnya. Kenapa ada arah itu? Ya, lagi-lagi supaya efektif, efisien. Ya, kita kan terbiasa dengan keteraturannya manajerial manajemen. Efektif, efisien. Jadi zikir yang efektif, yang efisien harus lewat talqin. Nah, setelah talqin baru kita amalkan.
Disitulah proses lagi-lagi yang tadi ya, pengendalian nafsu. Insya Allah anak didik kita juga kita siapkan menjadi generasi yang bisa mengendalikan nafsu. Saya kira mungkin itu Pak Ketua Yayasan dari saya. Tentu saja banyak sekali kehilapan, kekurangan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu Bapak ya, terutama untuk diri saya sendiri yang masih sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi semakin menambah hasanah pengetahuan tentang apa yang ada di keluarga Yayasan Hasbunallah. Kadang-kadang kita tidak tahu melihat semut di seberang lautan jelas, tapi melihat di dekat pada tubuh kita itu adalah orang terpilih dalam hal beliau ditunjuk oleh Abah Anom sebagai wakil hakim untuk menyebarkan beliau tapi datang ke sini karena adanya tuan guru kita. Baik, untuk menyingkat waktu dan memanfaatkan ini ada Ustadz Suparyanto, beliau akan kita minta untuk sedikit memberikan penjelasan tentang thariqah. 10 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa shalli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Tri Susilo beserta keluarga selaku Ketua Yayasan Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan juga kami hormati Bapak Muhammad Qadir MSI. Beliau adalah dosen saya. Jadi saya ini mahasiswa yang disayang sama dosennya. Jadi saya kuliah mulai dari tahun 2006 kalau tidak salah. Nggak boleh lulus. Jadi saya kuliah S1 sampai 3 angkatan. Dan insya Allah ada hikmahnya. Mudah-mudahan tahun ini bisa sambung ke S2. Jadi ternyata dari dulu itu sudah nunggu 3 kali, 3 angkatan. Jadi Masya Allah, ternyata mahasiswa yang disayang oleh dosen-dosennya. Alhamdulillah, dan juga yang kami hormati seluruh para dewan guru, para pengurus yayasan. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahmi. Jadi saya hanya sedikit saja, tadi sudah banyak diperkenalkan oleh Pak Kodi bagaimana Suryalaya. Jadi Suryalaya itu adalah tempatnya kita untuk bertapa. Disebut dengan patapaan, adalah tempatnya kita untuk bertapa. Tapi bertapanya kita itu beda dengan bertapanya orang-orang yang mencari kesaktian. Kalau bertapanya kita itu bukan bertapa di dunia, tapi bertapanya kita mengamalkan amal yang ada pada manusia.
Suryalaya ketika ada Bapak Guru Bapak Guru Daro, beliau mengajarkan kalimat zikir. Zikirnya ada dua yang berbelakang yang satu zikirnya harus diucapkan dia sekeras-kerasnya. Bahkan bangsa menyebutkan ketika ada seorang murid yang berzikir dikuatin wa'azmi ketika seorang murid yang berzikir dengan kuat semangat tapi asli dengan azab maka dengan cepat yang tanpa disangka-sangka dan tidak akan pernah didapatkan oleh orang lain dalam waktu setahun bahkan puluhan tahun. Jadi zikirnya itu zikir kalimat la ilaha illallah yang harus memenuhi 3 syarat. Sebenarnya syaratnya ada 4. Yang satunya mudah-mudahan semua sudah mendapatkan. Jadi zikir syarat zikirnya pertama harus musyrik dan segala itu dengan istilah talqin zikir, ijazah, baiat. Kalau bahasa hadisnya itu talqin, kalau bahasa Al-Qur'annya baiat. Kalau bahasa akademisnya ijazah. Jadi zikirnya harus zikir yang diijazahkan, yang ditalqinkan, yang ditanamkan di dalam qalbu kita. Yang menanamkan itu harus seorang mursyid yang qalbunya bersih, taqiyin naqiyin mimma siwallah. Dan sama-sama kita lihat guru kita, Bapak Guru Daro pun Masya Allah, jadi orang yang sangat tawadu dan bahkan untuk urusan duniawi mungkin semua sudah tahu bagaimana beliau betul-betul sangat-sangat menunjukkan akhlakul yang karimah. Dan beliau adalah pancaran daripada guru beliau, yaitu Abah Manu. Tapi ada tapinya. Mursyid tadi atau khalifah-khalifah tadi ada satu syarat yang harus selalu dijaga, yang ketika itu dibuka sedikit saja maka syarat itu akan gugur. Syaratnya adalah harus bisa menyembunyikan keberadaannya. Maka tadi disebutkan semut di seberang sungai terlihat jelas, gajah di belubuk mata tidak kelihatan. Kenapa? Karena orang-orang yang diberikan keutamaan seperti itu seperti hanya, kalau dalam bahasa kitabnya itu disebutkan kita mencari belerang merah. Ada belerang warnanya merah? Ada kan? Ada. Tapi umumnya belerang warnanya kuning. Nah, guru-guru mursyid atau khalifah-khalifah yang menjadi penyambung para mursyid-mursyid tadi itu harus menyembunyikan. Maka kalau kita tidak meminta untuk ditalqin, beliau tidak akan ujuk-ujuk memanggil sini, saya ini mursyid, sini kamu saya talqin, saya ini khalifah, sini kamu saya talqin. Itu sudah dengan sendirinya membatalkan. Karena ini ilmu yang mahal, ilmu yang hanya diberikan oleh untuk orang-orang yang terpilih. Ini syarat zikir yang pertama. Maka mudah-mudahan kita semuanya sudah mendapatkan talqin zikir itu. Dan kalau yang belum, mumpung masih dekat dengan beliau, minta sama beliau. Irsyadil mursyid. Kemudian yang kedua, biwudu'in tami, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna bukan hanya sekedar kita gerakannya urutannya, tapi atau airnya sempurna atau tidak, airnya suci dan mensucikan atau tidak. Artinya ilmu fikih yang menyempurnakan wudu tohar tadi harus kita kuasai juga. Artinya orang yang belajar zikir, orang yang belajar thariqah tidak boleh meninggalkan syariatnya. Kemudian yang berikutnya, syarat zikir itu adalah bisautin qawiyyin wa bidarbin syadidin.
dengan suara yang kuat dan juga pukulan yang keras. Suaranya kuat bukan berarti harus keras, tapi suara yang pelan pun bisa kuat. Karena kalau kita berzikir dengan suara yang keras, itu hanya suara luar saja. Ini kita dengar suara yang dari sini kecil keluar dari speaker ini menjadi suara yang keras, ini suara yang keras. Tapi kalau suara yang kuat, walaupun suaranya pelan, tapi terasa. Kalau suara yang keras itu la ilaha illallah, ini suaranya keras saja, tidak kuat. Tapi kalau kita berzikir dengan suara yang kuat, kita rasakan di dalam kalbu kita, di dalam diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini suaranya kuat dan kita harus keras. Pukulkan ke dalam latifatul qalbi kita supaya kalimat la didalalahnya menghujam, terpatri kuat di dalam diri kita. Jadi zikirnya zikir jahat, ini yang disuarakan, yang dikeraskan suaranya, yang dikuatkan pukulannya, di zikir yang pertama. Lawannya itu adalah zikir khafi. Kalau kita sudah berzikir jahat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini kita pukulkan, kita hantamkan. Nanti dengan sendirinya kalbu kita akan hidup dengan zikir khafi. Tapi syaratnya tadi sudah mendapatkan talqin zikir. Karena talqin zikir itu diajarkan kita untuk mengenal bagaimana tata cara berzikirnya. Nah, dua zikir tadi, zikir jahat dan zikir khafi, ini berlawanan. Yang satu harus dikeraskan, yang satu tidak boleh disuarakan. Syekh Abdul Qadir di dalam kitab beliau Sirrul Asrar menyebutkan bahwasanya ketika kita bisa menyatukan dua hal yang bertolak belakang, maka akan ada kekuatan dahsyat yang ada dalam diri kita. Maka ketika kita berzikir dengan kalimat zikir yang jahat, tapi kalbu kita mengikuti zikirnya dengan zikir